Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ngobrolin hari ini tentang Sir Dave Brasswold ini telah berbicara ke tim di hari Senin kemarin. Dan dia mempresentasikan rencana dari Ineos untuk menciptakan ekosistem yang excellent. Dan juga menjelaskan ya kalau ini hanya bisa diraih dengan investasi yang penuh kepada para pemain dan juga berkolaborasi di antara manajemen tentu saja dengan pemain, manajer juga termasuk, dan juga disiplin. Ini menarik bagaimana unsur disiplin ini juga ditekankan oleh Sir Dave Brasswold yang disebutkan Ineos juga hadir ya di situasi terkait dengan Marcus Rashford. Nah, ada banyak hal dan menurut gua hal-hal yang positif, hal-hal yang fundamental yang akan dilakukan oleh Ineos menempatkan kembali sepak bola dan juga penampilan di atas lapangan sebagai jantung dari Manchester United. Hal-hal lain seperti kayak bisnis komersial itu ditempatkan bukan sebagai yang utama. Ini menurut gua hal yang bagus. Disebutkan juga dia akan menciptakan ekosistem yang excellent, ekosistem sepak bola yang excellent. Dan tentu saja untuk membangun sebuah ekosistem ini membutuhkan kerangka-kerangka, membutuhkan juga rencana-rencana untuk menopang hal tersebut ya. Artinya bisa menciptakan ekosistem yang excellent tadi di bidang sepak bola olahraga khususnya di Manchester United. Instrumen-instrumennya harus dilengkapi dulu dong. Karena tanpa instrumen-instrumen tersebut mustahil. Manchester United 10 tahun belakangan ini akan gua ulang-ulang terus ya. Mengganti manajer, merekrut pemain-pemain mahal, pemain-pemain bintang yang ketika datang mungkin membuat fans itu excited. Tapi ternyata penampilan mereka di atas lapangan jauh dari yang diharapkan. Pun juga manajer, bagaimana selama 10 tahun belakangan ini Manchester United terlalu sering gonta-ganti manajer, tidak jelas blueprint dan juga rencananya untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Ini harus dirubah. Dan Manchester United telah menunjuk Omar Berrada sebagai CEO. Langkah pertama menurut gua sekarang bagaimana Manchester United juga harus menentukan elemen-elemen di bawahnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Sir Jim Ratcliffe ini dikabarkan oleh The Telegraph dan juga Ineos tentu saja telah semakin dekat ya, sekali lagi semakin dekat untuk menunjuk Director of Football yang baru dengan 4 nama yang disebutkan berada di daftar kandidatnya ya. Luar biasa. Jadi ada Director of Football yang baru, tapi menurut gua ini masih belum jelas apakah akan Director of Football, apakah Sporting Director, bagaimana posisi dari John Murtough ke depannya, apakah gua harapkan memang akan diganti John Murtough, tapi dari informasi yang gua dapatkan ini masih simpang siur. Ada yang menyebutkan ada peluang ya John Murtough ini tetap akan berada di Manchester United, tapi perannya ataupun tugasnya akan lebih ke hal-hal yang administratif sifatnya, bukan hal-hal yang ke strategik, bukan hal-hal yang ke perencanaan. Tidak yang demikian, tapi sekali lagi lebih ke yang administratif, sehingga mungkin dia akan tetap berada. Kalaupun dia tetap ada di Manchester United, apakah tetap akan menjadi football director atau seperti apa, atau akan menempati pos yang dengan nama yang berbeda juga. Oleh karena itulah menurut gue saringan amatiran yang akan ditunjuk selanjutnya dan dalam waktu dekat, menurut gue saringan amatiran mungkin sporting director atau garis miring football director ya di Manchester United, dengan tugas betul-betul ikut dengan CEO ya, bersama dengan CEO untuk menentukan blueprint rencana dari Manchester United. Ini juga mencakup gaya permainan, filosofi permainan, akademi, lalu juga rencana-rencana dengan transfer dan lain-lain, yang menurut gua nanti muaranya juga akan menyinggung pelatih, manajer, dan juga para pemain Manchester United saat ini. Tapi itu bukan yang akan diputuskan pertama-tama ya. Omar Berrada dan memberikan pendapat ya, Omar Berrada terkait dengan Director of Football yang akan datang. Ini tentu saja akan menentukan masa depan dari Erik ten Hag, yang masa depannya masih tidak jelas. Ya, menurut gua seperti yang sering gua katakan, sekali lagi banyak fans mengatakan pecat saja Erik ten Hag bla 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 bla. Nggak bisa seperti itu pola pikirnya. Sama itu, kalau seperti itu sama seperti kayak 10 tahun yang kemarin ini hanya diulang-ulang saja. Enggak. Dilihat dulu CEO-nya.
apa rencana visinya, lalu misinya, visi misi, lalu blueprintnya, bagaimana dia akan membawa Manchester United ini, rencananya apa, lalu juga dia akan menunjuk orang-orang yang di bawahnya, ya kan. Dan orang-orang yang di bawah ini juga akan meneruskan mindset, rencana dari CEO. Tentu saja CEO juga sudah berkoordinasi ya kan dengan Ineos, dan dari itu semua mereka akan membuat suatu rumusan, katakanlah rencana blueprint Manchester United, dan untuk yang mengimplementasikan ini mereka akan cari. Tentu saja sekarang sudah ada satu calon, yaitu adalah Erik ten Hag. Mereka akan lihat bagaimana ini. Ada hal-hal yang menurut gua satu garis ya saat ini kalau gue lihat ketika Erik ten Hag mengatakan soal masalah disiplin, soal masalah karakter. Tadi disebutkan juga ya kan bagaimana Sir Des Breswell juga menyebutkan spesifik kata disiplin. Ini yang ingin ditekankan, dan kalau gue melihat bagaimana Erik ten Hag ini dari musim lalu sebenarnya, bagaimana dia sangat ingin menegakkan disiplin, baik itu di dressing room maupun juga di atas lapangan. Ini hal yang sedang dia upayakan begitu. Banyak fans yang menilai soal masalah permainan dan lain-lain. Kalau menurut gue, bagaimana mungkin permainan yang bagus, yang excellent itu diterapkan di atas lapangan kalau hal-hal yang fundamental, hal-hal yang dasar berupa disiplin ini tidak bisa diimplementasikan dengan konsisten dan menyeluruh di skuad Manchester United ya. Tapi gue sepakat kalau memang ini yang lebih penting, bagaimana Omar Berada dan juga nanti Sporting Director memformulasikan hal-hal terkait Manchester United, termasuk juga permainan dan lain-lain, dan baru dari hal itulah dia akan menentukan siapa manajernya dan mungkin juga pemain ya di Manchester United. Ineos menginginkan Omar Berada ya di posisi pertama, dan dia juga bisa memberikan input-input yang berharga untuk pilihan terkait dengan Director of Football. Dan ini juga dilihat bagaimana ada kepercayaan yang sangat kuat kalau dua orang dan juga manajer harus memiliki visi atau harus memiliki visi yang sama dan juga bekerja secara koheren, katakanlah bekerja secara bersama-sama ya, secara erat. Iya, ini yang gue harapkan, ada CEO, Sporting Director atau Football Director katakanlah, dan juga manager, di mana ketiganya ini bisa bersinergi, bukan melihat pelatih A sekarang bermain bagus di klub B ya kan. Enggak, gue nggak melihat demikian. Gue juga melihat dia punya siapa saja di sana, visinya seperti apa, sehingga pelatih ini atau manajer ini bisa meneruskan permainan seperti itu di atas lapangan. Omar Berada seperti apa yang selama ini dia gayanya mungkin lebih ke Manchester City ya kan, tapi jelas tidak mungkin mengambil Pep Guardiola pastinya dari Manchester City, tapi dia tentu saja punya hal yang berbeda yang dari pengalamannya dia di Manchester City dan juga di Barcelona yang ingin dia diimplementasikan di Manchester United, beserta juga input-input dari Ineos yang sudah lebih dulu mengumpulkan data-data terkait dengan Manchester United kan demikian. Dan ini dia kan punya Sporting Director, bagaimana sinerginya, lalu juga manajer. Ini penting, tidak bisa dipisah-pisahkan menurut gue. Ini harus menjadi satu kesatuan, dan disebutkan triangle ya, segitiga ada di sana. Dan terkait dengan Sporting Director, Sir Jim Ratcliffe Ineos ini berharap akan menunjuk Football Director Manchester United di beberapa pekan ke depan. Nah, ini yang menarik ya, Dan Ashworth, lalu Julian Ward, lalu juga Dougie Freedman dan juga Paul Mitchell. Ini dikatakan ada di daftar tersebut yang sedang didiskusikan. Wow, ternyata ada 4 nama, di mana 2 nama yaitu ada Paul Mitchell dan juga Dan Ashworth ini sudah sangat sering disebut-sebutkan, dan menurut gua Dan Ashworth dan juga Paul Mitchell, menurut gue jaringan amatiran ini menjadi 2 teratas, katakanlah demikian, untuk kandidat sebagai Football Director ataupun Sporting Director. Dan nama lainnya soal Julian Ward. Kalau gue lihat Julian Ward ini lama di Liverpool ya, posisi terakhirnya sebagai Sporting Director dari tahun 2022 ke bulan Mei ataupun summer kemarin ya di Liverpool sebagai Sporting Director. Sebelumnya tentu saja ada Michael Edwards ya, dan Michael Edwards kabarnya kan dari Fabrizio Romano mengatakan dia diminta kembali oleh Liverpool terkait dengan Jurgen Klopp yang akan cabut di akhir musim nanti untuk membentuk lagi struktur di Liverpool, tapi dia menolak. Sebelumnya Michael Edwards juga sempat ditawari oleh Chelsea, tapi dia menolak. Apakah Manchester United akan berusaha untuk mendapatkan Michael Edwards? Menurut gue ini juga menarik untuk diikuti. Tapi terkait dengan Julian Ward, dia cukup lama di Liverpool, lebih tepatnya dari tahun 2015 sebagai scout, sebelumnya di Manchester City juga.
pengalamannya lebih banyak di Liverpool ya sebagai technical director dan juga sebagai sporting director. Dan nama lainnya ada Dougie Freedman. Ini terakhir sebagai sporting director di Crystal Palace sampai dengan saat ini, pernah menjadi manajer di Bolton, Crystal Palace dan juga di Nottingham Forest. Calon yang disebutkan juga memiliki kedekatan ya dengan Sir Alex Ferguson. Tapi apakah akan dipertimbangkan? Menurut gue sekali lagi yang paling penting ada 3 hal menurut gue. Nomor 1 adalah tentu saja bagaimana rekam jejak dari 4 kandidat tersebut, apa yang telah dilakukan di klub-klub sebelumnya ataupun tim-tim sebelumnya. Lalu nomor 2 adalah bagaimana visi mereka, karena Manchester United ini hal yang berbeda, klub yang berbeda. Dan nomor 3 yang juga penting, bagaimana sinergi dengan Umar berada, itu yang paling penting. Dan potensially siapa yang akan menjadi manajer Manchester United selanjutnya. Bisa Erik ten Hag, bisa juga pelatih yang lain, tapi bagaimana sinergi itu harus bisa diciptakan secara utuh. Ini mengingatkan gue juga ya ketika Erik ten Hag tentu saja yang sangat luar biasa bersama dengan Ajax. Di situ juga ada segitiga ya kan, dengan Mark Overmars dan juga Edwin van der Sar. Gue sempat berbincang dengan salah satu kolega gue di kantor, dia merupakan fans Ajax. Ketika dia mendengar ada kasus dari Mark Overmars yang memungkinkan Mark Overmars dicabut dari Ajax, pada saat itu dia sudah berpikiran, wah ini akan goyah ini Ajax, karena walaupun pada saat itu masih ada Edwin van der Sar dan juga Erik ten Hag, tapi bagaimana triangle ini ya, segitiga ini sudah ada kemungkinan runtuh satu, dan bangunannya pasti akan perlahan juga akan runtuh secara keseluruhan. Dan itu betul yang terjadi di Ajax. Sehingga menurut gua penting sekali lagi ada sinergi dari 3 pihak, yaitu adalah CEO, sporting director atau football director, dan juga dengan manajer Manchester United lainnya. Nantinya gua belum tahu siapa ya. Gua secara ringan amatiran, gua berharap tetap Erik ten Hag, tapi di sisi lain gue juga harus melihat secara realistis. Erik ten Hag harus membuktikan ya di 6 bulan belakangan ini seperti apa. Musim lalu dia sudah memberikan hal tersebut, trofi, final dan lain-lain. Tapi musim ini tentu saja akan banyak diskusi secara internal dengan pihak Manchester United manajemennya. Cuman kita lihat saja akan siapa. Dan kembali lagi soal masalah sporting director, akankah 4 nama itu salah satunya yang akan dipilih, atau justru ada nama bayangan yang seperti Omar Berada ya, tidak pernah dipertimbangkan tapi itu yang akan menjadi. Kita lihat saja. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.